Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Agniansyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum pendidikan untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Kurikulum Pendidikan. Konsep dasar manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, ada fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan, equity, dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Selanjutnya, karakteristik manajemen kurikulum. Yang pertama ada karakteristik perencanaan kurikulum, kedua karakteristik pengorganisasian kurikulum, ketiga karakteristik pelaksanaan kurikulum, keempat karakteristik evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum. Adapun karakteristik perencanaan kurikulum, pertama berdasarkan sebuah konsep yang jelas, kedua dibuat dalam rangka kerja yang komprehensif, yang ketiga harus bersifat reaktif dan anti pasif. Yang keempat, program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang kelima, perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi, dan sebagainya. Adapun komponen-komponen perencanaan kurikulum meliputi tujuan, isi, aktivitas belajar, sumber belajar, evaluasi. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum yaitu administrator, pelajar atau siswa, warga masyarakat, penyusun kurikulum, guru, pimpinan penyusun kurikulum. Selanjutnya, pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Bentuk-bentuk organisasi kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran yang terpisah-pisah, kedua ada mata pelajaran gabungan, yang ketiga ada kurikulum terpadu, keempat ada kurikulum inti, kelima ada social contents atau persistent situation, yang keenam ada experience dan activity kurikulum. Pemantauan atau monitoring kurikulum. Pemantauan atau monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan, bagaimana kurikulum dilaksanakan, dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai rencana. Secara umum, tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Adapun evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka membuat suatu keputusan tentang program pendidikan. Apakah program pendidikan itu perlu ditambahkan atau dikurangi? Adapun prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah yang pertama tujuan tertentu, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat komprehensif, keempat kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang kelima efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Yang keenam, berkesinambungan. Oke, terima kasih. Thank you for coming.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.